Karena Jawabannya sih sedikit bertentangan dengan konsep pendidikan yang dipegang oleh banyak sekolah. Oke. Saya mau jalankan program beasiswa dan program pembinaan e-sport di sekolah karena menurut saya e-sport itu salah satu teaching tool paling powerful yang aku pernah lihat. So it's not just a fun game, it's not just playing, it's a very powerful teaching tool. Ini wujud dark system Mobile Legend. Ini tuh dia, wujud dark systemnya. Nggak, kasih tahu dulu ke Bang Joy lu main hero apa? Mama. Halo guys, welcome back to LXB Ngesans. Tanya ini itu. Bahas ini itu, yang penting seru. Gue Mandy, Gue Seri. dan kita kedatangan tamu nih, Bang Joy dari dunia e-sport. Halo. Jadi Bang, Emang maunya apa? bukannya Om. Emang Ah, sesuai? orang tua. Tuh kan. Enggak, saya belum tua, nggak mau menolak tua. Oke. Nggak apa, Bang. Chill. Kita semua di sini tidak usah ada membahas tahun dan umur. Kita dilarang di sini, dilarang. Oh, oke. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, jadi sebagai public figure or one of the man in esports, aku tuh pengen tanya dulu ke Bang Joy nih. Apa sih yang bikin Bang Joy tuh mulai berkarir di esports? Wah, pertanyaannya awal-awal langsung susah nih. Itu kayak background check dikit gitu loh Dikit. maksudnya. Dikit. Jadi aku pertama di e-sport itu karena pertama hobi. Jadi aku dari kecil udah main game. Dari umur 7-8 tahun itu udah suka main game komputer. Game apa tuh? Awal-awal tuh RPG lama. Game-game Sierra, King's Quest, Police Quest, like old school games. Kita mainnya Zuma. That's like 10, 15 years later. Iya. Terus sama yang apa yang masak-masak itu juga. Dinner Dash. Dinner Dinner Dash. Ya, puzzle games. Jadi dari situ itu pas saya lanjut mulai di sekolah jadi guru jadi kepala sekolah, anak-anak di sekolah itu datang bilang, Kak, kita bikin ekskul game online. Dulu namanya game online, belum e-sport kan. Oh, oke, ya. Kita bikin ekskul game online dong. Bilang, oke, kita ada diskusi kenapa plus minusnya apa aja, benefitnya, ruginya kita buka. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian kita mulai mau ngembangin programnya. Jadi kita mulai mau ikut game-game kompetitif. So Dota, Counter-Strike, League of Legends saat itu. Kayak tournament gitu ya berarti ya? Ya. Oh, oke. Jadi kita mulai posting mencari guru untuk e-sport, untuk game online. Oh, for the coach? For the coach ya. Oh, oke. Tapi karena sekolah kita bilangnya guru, kita postnya. Kalau boleh tahu sekolah mana itu? PSKD, SMA 1 PSKD. Oh, enak sekali ya, ekskulnya ada e-sports gitu. Kita cuma ada basket dan futsal Bang gitu. Joey pernah jadi kepala sekolah. Saya masih kepala sekolah. Masih kepala sekolah. Masih. Balik lagi setelah SEA Games saya balik lagi jadi kepala sekolah. Sebagai sesama pengajar, Bang Joey, saya dosen. Sama-sama perjuangan gitu. Seperjuangan, ngurusin anak kecil. Ngurusin makalah, Ngurusin paper, makalah paper, absen gitu kan. absen, oh iya. Tapi nggak kelihatan kayak kepala sekolah. Terus kelihatannya kayak apa? Nggak. Kayak coach aja. Coach apa? Coach apa? Apa? Game. kayak game aja gitu. Kalau misalkan kepala sekolah kebanyakan kayak yang ya gitu. Gimana kepala itu udah? Yang kayak tua gitu. Kebanyakan kepala sekolah tua. Ya, kebetulan saya kepala sekolah dulu muda sih. Aku jadi kepala sekolah di 28. Tuh kan, ini kan aku bilangnya kalau misalkan kepala sekolah kebanyakan tua. Berarti itu komplimen buat Bang Joey kalau kelihatannya masih muda. I'll take it as a compliment. I'll take the compliment. Ya, kita balik lagi setelah minta nyari coach untuk itu. Tapi waktu itu e-sportnya, maksudnya untuk yang game online itu game apa yang kayak Dota? Waktu itu kita buka untuk Dota, Counter-Strike, dan League of Legends. Oh, LOL, LOL, ya. right. Wait, LOL berarti udah di
HP Belum, ya? it was masih PC base. Oh, masih PC base. Nah, di situ aku post, entah bagaimana postnya went viral. Oh, Jadi oke. like full viral dan bukan hanya Indonesia, sampai kita tuh diliput media lokal, media saya sampai BBC sama CNN juga datang liput. Bisa Nah. dilihat ya nanti langsung diliput, guys. Ada Nanti di Google ada gitu, di S1 Google. PSKD esports. Ya. Oke. So itu that put my name out there gitu di esports. Oke. Terus beberapa tahun kemudian itu di situ mulai ada yang datang minta jadi pembicara, narasumber di talk show, di seminar. Oke. Specifically hubungan game online dengan pendidikan. Karena kan biasanya dibahas tuh stigma negatifnya kan. Ya, pasti nge-clash tuh antara Yeah. itu, nge-clash biasanya. So saya diminta tuh datang untuk isi acara kenapa suatu sekolah yang notabene adalah pendidikan kok jalanin e-sport. Oke. Nah, itu membuat namanya naik-naik terus. Kemudian pada saat ada beberapa tim yang mulai mencari staff untuk menghandle program-program mereka, it was a natural fit gitu. Jadi karena latar belakang saya juga selain pendidikan juga coaching. Jadi aku udah melatih basket dengan lisensi dari umur 19 tahun. Oh, So I have a background dengan pendidikan, psikologi, e-sport, and coaching. Jadi mulai ditawarkan dari tim-tim e-sport. satu paket lengkap lah ya gitu. Ya. Oke. Nah Oh, dari get situ, it. ya dari situ baru masuk ke dunia e-sportnya. Oh, oke. Tapi berarti masuk ke dunia e-sport itu tuh dari tahun Ke e-sport profesional 2019. 2019. Ya. Berarti itu Mobile Legends udah naik-naik ya? Baru mulai. Baru 2019. Baru Itu mulai itu ya? MPL 3. Itu Oh, MPL tuh masa-masa ya? pandemi kan ya, 2019. Belum, itu 1 tahun sebelumnya. Itu belum ya? Belum. Itu pandemi tahun berapa deh, Terry? Emang berapa? 2020 ya? 2020 ya? Tapi kan itu udah yang kayak lagi booming-boomingnya corona Udah mulai tapi belum di Indonesia. tuh kan. Kalau kita itu mulai pandemi Maret 2020 kalau nggak salah. Oh iya. Itu Karena pas kasus awalnya pertama. tuh dari China itu terus yang tiba-tiba masuk dari Depok itu tahu nggak sih? Iya. Ya, dari situ. Nah dan itu pas pandemi e-sport sebagai industri mesti berubah tapi juga punya suatu keunggulan karena dari semua olahraga yang ditonton masyarakat, it's the only one yang masih bisa jalan. True, cause it's not, you don't need to be physically there. Yes. Alright, oke. Nah, kalau dari perjalanan karirnya Bang Joey itu mulai dari mana nih dari e-sports nih? Tadi kan mulai dari seminar gitu, Yeah. abis itu sampai sekarang bisa menjadi anggota PSIB gitu. PBSI. PBSI. I am so sorry. Jadi PBSI, saya masuk ke e-sport itu dulu ke tim EVOS. Itu selama EVOS. Oke. sekitar nggak lama sih, nggak nyampe setahun. Dari situ ke tim Somnium. Dari Somnium sempet di Morph. More, oke. Dari Morph itu masuk ke PBSI. Oh, PBSI juga sama. Jadi saya di PBSI menjabat sebagai wakil ketua bidang atlet dan prestasi dan IT. Itu Oke. mereka juga mencari orang-orang yang bisa mengisi suatu job desk. oh. Jadi Atlet berarti langsung masuk ke pro playernya gitu. semuanya. Kalau di bawah PBSI bukan hanya pro player, tapi juga di level-level mungkin sekolah, mahasiswa, publik. Karena kan di Indonesia itu semua event di cabang olahraga itu mesti berada di bawah induk organisasi. Oke. Jadi kayak misalnya turnamen basket SMP atau turnamen futsal SD itu juga harus lapor ke kantor PSSI atau Perbasi ya, di tingkatan itu. Oke. Nah, kalau kita ngebahas nationally kita, tapi kan kalau Bang Joey rata-rata kayaknya namanya gedenya tuh di Mobile Legends ya. Kalau aku overall, karena aku sebagai coach itu tidak pegang satu game spesifik, tapi lebih di program makro. Tapi aku dengarnya biasanya Bang Joey itu dari Mobile Legends karena waktu itu dengarnya mulai dari SEA Games. Ya, karena waktu di EVOS Mobile Legend, di SEA Games Mobile Legend yang lebih dipantau atau lebih dilihat masyarakat mungkin. Nah, sebenarnya aku pengen nanya
suatu hal sih. Bang Joy, untuk pas di SEA Games itu sebenarnya untuk pemilihan playernya tuh ada kriterianya nggak sih? Kriteria ada. Oke. Tapi problemnya begini, player pool Indonesia itu sebetulnya ada problem karena sangat terbatas di level pro. What do you mean in level pro? Terbatas di level pro? Kalau untuk bisa main tim nasional, itu pasti mesti atlet yang terlatih, Yes. yang aktif oke. berkompetisi. Ya. Sedangkan saat itu di MPL hanya ada 8 tim. Right. Jadi itu berarti untuk masing-masing posisi kita hanya punya 8 calon. Wait, 8 tim itu yang di MPL. Yes. Udah berarti MDL itu belum masuk ya? Because Dewa was at MDL, right? Yeah, they were MDL back then. Iya, Dewa MDL back then. Jadi yang terhitung untuk kriteria itu hanya dari tim yang MPL berarti ya? It wasn't the criteria. Kriterianya bukan MPL. It's just yang terjadi saking bedanya timpangnya volume latihan MPL dan MDL atau tim tier 3. Yang MDL dan tier 3 ini atau tier 2 tier 3 akan sangat sulit compete dengan pemain MPL. Oh, maksudnya juga untuk keep up-nya juga rada Ya. itu. Nah, secara potensinya mereka punya. Tapi kalau di MPL kan mereka coaching setiap hari, scrim, latihan ditangani itu oleh pelatih-pelatih profesional. Oh, oke. Tapi aku mau nanya, caranya biar ke seleksi untuk masuk ke pro player itu gimana? Tergantung timnya. Basicnya sih kalau di e-sport ini bedanya dengan banyak cabang lain. If you're good enough, you're gonna get a chance sooner or later. Kalau kamu cukup jago untuk nyampe ke level tertentu skillnya, lama-kelamaan hampir pasti kepantau sama tim pro. Beda dengan misalnya sepak bola atau basket. Kalau kamu di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, kamu jago basket, kemungkinan terpantau sangat tinggi. Tapi kalau kamu misalnya di Muara Teweh atau di kota-kota kayak Tomohon, Iya. itu kemungkinan kamu terpantau oleh pelatih-pelatih level atas itu lebih kecil. Kalau di e-sport, kalau kamu cukup bagus dan bisa terus berprestasi di level bawah, pasti akan terlihat. Karena tim pro itu secara aktif memantau result event bawah, memantau leaderboard, memantau rank. Mereka lihat siapa yang rutin di situ. Aku main ML, tapi aku nggak ngerti. Kayak aku cuma bisa main Ini adalah ya, nggak? Ini wujud dark system Mobile Legend. Ini tuh dia, wujud dark systemnya. Nggak, kasih tahu dulu ke Bang Joy, lu main hero apa? Nana. Aku main Nana sama Chang'e, tapi aku lebih suka pakai Nana. Ya, masalahnya nih ya, dia terkadang nih misal Nana kan kemarin sempat di revamp dong Bang Ya. Joy. Ya, which the Molina itu kalau kena terus semuanya langsung banyak gitu kan. Iya. Di ban terus nih Nana. Akhirnya dia beralih jadi Angela. Ya tapi aku bagus main Angelanya. Ultinya salah terus. Enggak. Jadi dia tuh nggak, jadi kalau ulti nih nggak lihat hero-nya. Jadi kayak ulti, abis itu dia main swipe aja, abis itu salah. Miss kesana kemari, abis itu kayak dia bilang, ya udahlah guys, yang penting kita have fun. Coklat, inilah kalau misalnya ada nanya, dark system tuh di Mobile Legends wujudnya kayak apa? Tapi aku nggak ngerti kalau misalkan yang kayak pro player main itu gitu-gitu kan. Aku nggak pernah nontonin kayak gitu. Nah, itu memang levelnya beda sih. Pro player Indonesia, it's on a whole different level. Iya sih, maksudnya kayak ngeliat mereka. Kadang kan di TikTok aku itu kayak muncul gitu kan. Kadang ngeliat mereka main itu kayak it was very easy for them gitu loh buat ngebantai musuh kan. Tapi di saat aku kayak oh my god kemarin ngeliat ini di TikTok pakai ini gampang banget. Pas aku coba sendiri aku pakai Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, untuk sampai level itu perlu jam terbang yang sangat tinggi. Nah, even highlight di TikTok itu, di TikTok aja ada content creator yang actually levelnya bisa pro. Mungkin tidak MPL, but definitely pro level. True. Dan rata-rata tuh kayak apa namanya? Biasanya tuh banyak yang creation camp, you know, the TikTok videos. Yeah. Jadi ada yang bilang katanya build Leslie tersakit. Tapi terus habis itu misalkan nih Leslie-nya kayak sehit musuhnya mati gitu. Nah itu tuh sebenarnya bukan di rank, itu sebenarnya di creation camp. Jadi itu udah mereka setting sendiri. Tapi kan di yang kalau misalkan kita mau make hero apa gitu tuh
kelihatan kan kayak pro builds-nya gitu kan. Yep. Tapi menurut aku tuh nggak sesakit kalau misalkan orang lain tuh bener-bener nge-build itunya, preparation-nya sendiri gitu loh. Nah, Iya. coba kalau misalnya kita ngomongin build. Ya aku mau Nah, nanya. enggak, Nana, lu build-nya apa? Gue tanya. Karena dia nggak pernah beli item, Bang. Enggak, aku beli. Jadi dia tuh main. Itu bahkan di atas nih, di top, itu udah bukan eceran lagi. Udah item. Jadi dia nggak beli item. Aku beli. Jadi dia nggak... Tapi aku pakai yang langsung kayak pro setup-nya gitu loh. Oh, yang pro ini. Iya, tapi Pro build. kadang kayak bisa bikin lebih sakit lagi gitu. Sebenarnya sih itu bisa, cuma questionnya kepake nggak? Karena kan kalau di Mobile Legends nih, kalau kita building items, itu kan ada plus min. Kalau kita masuk full damage, nggak terlalu tebal hero-nya, sekali pukul bisa mati. Jadi untuk pro player, mereka itu build-nya mereka itu untuk dipakai untuk melawan sesama player-player level atas. Jadi masing-masing pro player itu, apalagi di level MPL, build-nya mereka sesuaikan dengan playstyle dia. Jadi kalau dipakai oleh orang lain atau untuk player yang nggak selevel mereka, belum tentu efektif. Tapi tergantung musuhnya juga nggak sih, Bang? Bisa. Iya ya. kan, kayak misalkan waktu itu kayak misalkan kita kalau ngomongin mage, karena lu main mage nih ya, gitu kan, dan lu tidak mengerti build gitu. Itu kayak misalkan Sans itu, kita ngomongin Sans gitu yang Onyx gitu. Dia bisa aja terkadang pakai tough boots atau terkadang pakai arcane boots untuk for the situation gitu. Misalkan junglernya tebel, kadang dia pakai tough boots gitu kan. Kayak gitu berarti build itu tuh nggak selalunya fixated gitu kan? Nggak, fleksibel. Fleksibel berarti kan? Tapi nggak semua orang levelnya kayak Gilang. Itu kita nggak ngomongin levelnya Gilang. No, okay? it's karena buat dia it's just a matter of playing. He has understanding dia tentang Mobile Legends itu kalau lihat dia menjelaskan atau lihat dia gameplaynya dia secara instinktif udah tahu nih lawan ngapa-ngapain, saya perlu item apa untuk counter. Honestly. Dan dia lakukan itu cepet banget. Iya, tapi udah lihat belum sih yang Bang yang dia nggak mati-mati pas lawan kemarin tuh lawan apa ya? Lawan yang dia pakai immortal terus ganti winter, habis itu ganti immortal lagi, like in a matter of seconds gitu. Ya aku tuh yang kayak aku tiap malam gitu ya ngeliatin dia live, nggak bisa kayak gitu. Nah, nggak bisa. Like yang bisa kayak gitu maybe 15 orang in the world at that level. And itu 15 itu nebak ya. Belum tentu loh. Iya, belum tentu. Tapi kalau Gilang itu kan dia mantan jungler kan sebenarnya. Yes. Mantan jungler habis itu jadi mage gitu kan. Jadi tolonglah kalau misalnya di Mobile Legends nih yang bilang role gue tuh jungle banget, nggak bisa nggak juga semuanya kayak gitu. Tapi guys. sebenarnya Tolong. aku paling benci sama Fanny jungler itu, aku benci banget. Karena dia bisa kayak pusing Iya. gitu. Tiba-tiba mati. Gitu. Dia mati gitu. Lagi happy mati. Tiba-tiba kayak Apa itu tadi gitu. Berarti tapi kalau misalkan build buat satu hero itu tuh bisa kita customize sendiri pas lagi main gitu ya. Bisa. Tapi itu perlu knowledge of the game dan jam terbang. dan pemahaman build-nya itu sendiri. Kan bisa coba satu gitu kan. Bisa, but it takes you berapa puluh game sampai pernah nyoba semuanya gitu. Iya sih. Iya betul. Tapi ya kalau di level pro ya mereka udah main itu, mereka udah main ratusan game. And the meta is always changing, right? Yes. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lane nih, kalau Bang Dwi itu di Mobile Legends biasanya main lane apa sih? Aku sih nggak terlalu bagus kalau main. Tapi kan adalah specific lane yang you are comfortable with gitu. Paling sering kalau dulu gold lane. Gold lane, Yeah. oke. Gold lane itu yang sendiri ya? Ya, enggak dong. Itu XP lane. Gold lane yang sama Marksman. yang biasanya Marksman. sama support itu ya. Ya, yang dilindungin support gitu. Hero-nya hero apa, Bang? Cloud, Beatrix. Cloud Saat itu yang mana ya? yang ultinya wush. Yang bawa monyet. Blaze duet gitu. Blaze Blazing tahu, duet tahu, gitu. tahu. Blazing Yang duet. Bisa ditaruh monyetnya di situ Ya. nanti dia Ya, balik Dexter, lagi rasa gitu. ada Oh, iya, cucung iya. gitu. Tapi Sama abis Beatrix. itu sekarang aku mainnya kebanyakan XP. XP, Ya. Tapi- Hanabi. Hanami Marksman. Nah, Hama. Oh. Tapi Hanabi bisa di XP lane juga kan?
Well, Oke. semuanya bisa di semua lane sih kalau di level casual dan playing fun. Ya. Kalau aku di XP-nya just spamming Cici aja udah. Karena Cici lagi Iya. Itu yang hero baru itu kan? ya yang yoyo yang cicing gitu. Kalau Beatrix tuh yang pakai ini Yang pakai- Ranger Apate yang gitu. Yang dia bisa kayak Cicing. apa namanya? Apa? Kayak sama satu target terus walaupun targetnya jauh masih ketembak. Ya, senjatanya banyak tuh ya soalnya ada opsi-opsinya. Iya. Banyak ada yang Ada empat senjata, ya. kayak gitu, ada yang dar gitu. Oh tapi kalau misalnya dari Gold Lane ke kalau misalkan nih Bang Joey punya satu saran untuk orang yang mau pindah lane gitu. Kayak saya karena saya kan aku kan mainnya mage kan, aku main Ya. mid lane. Cuman tuh makin kesini teman-teman aku makin banyak yang main Mobile Legends. Yes. Tapi semuanya mid lane. Mhm. Jadi karena aku yang lebih lama main Mobile Legends, jadi aku terkadang kan suka ngalah ya. Cuman untuk aku pindah lane itu tuh adaptasinya tuh kadang suka susah gitu loh, Bang. Enggak, tapi itu karena lo sama gue itu sama lane-nya. Emang temen gue lo doang? Kan kita kadang berantem karena itu. Karena lo mau main tapi sama. Ya ini makanya gue mau pindah lane. Gue nanya sarannya Bang Joey enaknya kalau mau pindah lane gimana? Kalau yang pertama ditanya goalnya apa dulu? Kalau goalnya hanya main sama teman-teman push yang iseng, itu simple, just cari yang paling cocok, paling fun aja. I think push rank itu sekarang udah nggak iseng deh Bang Joey. Tergantung. Tapi kadang malah jadi kayak kesel sendiri gitu tahu Bang Joy. Kadang ya kalau main nih terus kalah mulu gara-gara kita ngerengnya habis itu timnya tuh pada gak bener semua. Terus aku kan kalau ngereng kadang suka sendirian gara-gara kadang waktu aku beda sama mereka gitu loh. Jadi aku ngereng sendirian. Aku kesel sendiri. Aku bener-bener kayak aduh timnya gak ada yang bener gitu. Terus ranknya jadi turun. Terus aku bete sendiri, terus aku jadi nggak main ML selama beberapa minggu. Minggu. Ya kayak dia tuh kalau udah ngedown tuh bisa aja Mobile Legends tuh di uninstall gitu. Saking betenya. Kadang-kadang itu terjadi sih. Iya, makanya itu gimana caranya? Kalau itu cuma bisa sabar aja sih. Solo player kalau push rank itu emang susah, lewat level tertentu susah banget. Honestly, yes. Iya, tapi kadang tuh ngerasanya kayak kan aku tahu nih kadang kayak misalkan ada beberapa orang tuh yang emang ngejoki biar mereka tuh naik ranknya cepet gitu kan. Yeah. Oh, that's true. Joki itu sekarang banyak banget. Iya, joki ML tuh kayak there's a lot. Itu kita di sekolah aja sampai waktu pandemi kita mesti tutup program beasiswa karena yang seleksi banyak banget yang joki. Oh yeah, I wanted to ask you about that because you were the first that established yang program beasiswa untuk e-sport kan? Ya. Nah, what made you wanted to do that gitu? Karena Jawabannya sih sedikit bertentangan dengan konsep pendidikan yang dipegang oleh banyak sekolah. Oke. Saya mau jalankan program beasiswa dan program pembinaan e-sport di sekolah karena menurut saya e-sport itu salah satu teaching tool paling powerful yang aku pernah lihat. So Okay. it's not just a fun game, it's not just playing, it's a very powerful teaching tool. Karena dunia kan kita udah shifting nih ya. Kalau ekonomi lama kan ekonomi produksi, pabrik, kantor, segala macam. Kalau sekarang kan kita masuk ke ekonomi yang misalnya creative creation, di mana skill-skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja udah beda sekali sama 15 tahun yang lalu. That's true. Iya, yes. betul. Now, what are some of the main skills yang diperlukan di dunia kerja? Satu yang penting banget, communication. Kedua, mesti bisa cepat nyambung sama orang. Karena everybody sekarang kan modelnya it's by job kan. Tim dibentuk, jalan, bubar. So mesti cepat adapt. Harus bisa identify problem dengan cepat, bikin solusi dengan cepat, execute dengan tim yang baru kenal. Those are all things yang ada di game. Di level yang jauh lebih cepat. Karena langsung praktek. Karena langsung praktek. Ya, true. Kalau di Mobile Legends tidak ada waktu untuk ice breaking, kenalan. Oh ya, Oh, ya. langsung. Ya. Ya, So ya. skill-skill itu buat skill-skill yang diperlukan untuk sukses di game apapun juga, bukan hanya Mobile Legends, like any team-based e-sport game, sangat transferable ke dunia kerja sekarang. Selama anaknya sendiri memahami bahwa dia mesti membangun jembatan. Jadi
kalau pendidikan Indonesia, it's kayak isi USB. Kalau kita dapat suatu mata pelajaran, misalnya suatu pengetahuan di mata pelajaran fisika, kemudian ditanya hal yang sama di matematika, kebanyakan anak nggak akan bisa jawab. Karena kita mengingat itu sebagai pelajaran fisika, bukan matematika, jadi kayak blank. When actually, it's the same thing. Di kurikulum Indonesia sekarang ada berapa yang overlap soalnya, fisika, matematika misalnya. Oh ya, true. Kalau kita bisa ngajarkan anak-anak untuk confident dengan skill match in game di dunia luar, itu berarti e-sport bisa menjadi tempat yang sangat efektif untuk training skill-skill ini. Atau mulai seenggaknya menanam bibitnya lah gitu. Dan itu applicable gitu. Dan lepas daripada gamenya sendiri, the industry of e-sports itself mencakup banyak sekali hal yang sangat ini dibutuhkan. Sangat dicari-cari. Very simple misalnya, streaming and content creation. Dunia e-sport sangat ketat dengan content creation, streaming, brand ambassador, dan konten. Oh really? Yeah. And right now, perusahaan, coba pilih aja perusahaan apapun dari 10 perusahaan terbesar di Indonesia. Indofood, BCA, Bank Mandiri. Mereka semua mencari orang-orang yang mengerti hal-hal ini. Karena tidak bisa lagi sekarang jualan ke generasi muda itu let's say 30 ke bawah, tanpa eksis di level-level ini. Udah nggak bisa lagi misalnya taruh iklan di koran gitu. Kapan terakhir kali buka koran beneran? For me, it was when I was in middle school, SMP. Because I had an assignment, you know. So otomatis marketing lewat koran udah nggak guna. Yeah. So you had one of the basics about business kan, kalau mau jualan kita mesti jualan di mana ada mata dan pelanggan. Yeah, true. Which means TikTok, Yeah. social media, Instagram. So skill-skill di dunia e-sport itu, yang di dunia e-sport normal, streaming and konten dan apa, itu actually desirable di dunia kerja. Tapi ini anak-anak muda di e-sport ini harus bisa break out dari tembok e-sportnya. Bagaimana caranya kita modify sedikit skill ini supaya kita bisa pakai ini di job kita di luar. So e-sport is a very good simulation and training untuk siapapun yang mau mengembangkan skill-skill relevan. That is actually true, karena maksud gue kayak kalau misalnya kita ospek juga ya bang ya, misalkan dari ospek itu kan juga ada team building exercises and everything gitu. Tapi terkadang kan ya kalau maksudnya nggak usah ngomongin kayak yang kita ngomongin generasi boomer ya. For them something like yang e-sport ini, cause it was like digital based games gitu kan. Mereka tuh mikirnya kayak di sini tuh cuman jadi addiction doang dan yang lain-lain gitu. Yes. Dan itu membuat kayaknya sangat disayangkan, they couldn't see past that box gitu. Yeah. Karena sebenarnya terkadang pun ya aku ngobrol sama anak murid aku yang emang main games dan yang enggak, terkadang pemikiran mereka tuh bisa lebih satset kalau mereka main games gitu. Yes. Karena mereka udah terbiasa berpikir secara strategik kan, gitu. Sebenarnya sih ada plus minusnya sih, cuman terkadang sangat disayangkan kalau angkatan atas itu, nggak ngomong yang tua ya, terkadang kan kita juga itu angkatan kok kayak gitu atas. tangannya? Nggak ngomong yang tua ya. Parah banget. Tapi aku mau nanya sesuatu. Menurut Carlo tadi ngomong. Makanya itu caranya tuh sat-sat. Menurut Bang Joey, kalau misalkan aku kan punya adik nih, Om. Yeah. Yang posisinya dia itu main Mobile Legends itu bener-bener main banget gitu loh. Terus dia tuh bilangnya kayak mau jadi pro player gitu kan. Terus menurut Bang Joey, buat misalkan anak-anak yang masih kecil atau kayak misalkan adik aku gitu, itu bisa dijadiin suatu karir atau enggak? Kalau pro player sendiri bisa aja jadi karir, tapi bukan suatu yang seharusnya jadi tujuan utama. Simple aja alasannya. Untuk setiap game yang ada, paling slot di liga utama ada berapa sih? 8, 10, 12 mungkin.
MPL itu 9. PUBG M itu udah berubah sama sekali sistemnya. PUBG itu yang main tembak-tembak itu kan. Ya. Free Fire itu kalau nggak salah 12 kali satu main. Jadi kalau kita ambil Mobile Legends aja lah yang paling besar mungkin. Satu tim kalau lagi main 5 orang kali 9. 45 slot di level paling atas. That's it. 9 itu apa? Ya tim-timnya. 9 timnya. BTR, Jadi MPL, FOS, RQ. itu yang kemarin itu ada klasemen. Aku tahu RRQ. Ya lagi sekarang lagi 9. Karena adik aku punya bajunya. Tapi aku tuh buta banget tahu soal kayak ginian. Aku nggak nonton. Aku tuh nggak nonton kayak live-nya e-sport kayak ML gitu-gitu. Tapi kemarin dia karena dia tahu kita mau ketemu Bang Joey, akhirnya dia mencoba menonton MPL yang kemarin. Iya, aku mencoba. Tapi aku nggak bisa kayak cuma ngeliatin orang main kesing gitu doang. Lalu Bang Joey maksud aku kayak oke, tapi aku I don't get it the technique yang mereka pakai gitu. Yeah. Aku mending kayak aku orang yang posisinya mending aku main tapi kasih tahu tekniknya ke aku gitu. Memang itu salah satu dilemanya dengan e-sport karena berbeda dengan olahraga tradisional di mana orangnya langsung di lapangan. E-sport ada satu step tambahan, interface dengan device yang menjalankan di server. Jadi kita melihat karakter bergerak di layar itu, kita tahu itu susah, tapi kita nggak bisa lihat itu bagaimana dilakukan. Iya itu kan, aku gak tahu tangannya dia itu kayak gimana. Kalau misalnya sepak bola kan bisa di replay, kayak gini loh nendangnya. Di e-sport itu, di liputan dan liga dan coverage-nya belum sampai ke seperti itu. Tapi kan kayak misalkan menurut aku ya, in my opinion, itu emang nggak bisa disamain sih kayak PUBG sama ML. Tapi aku pernah coba main PUBG, aku nggak ngerti sama sekali cara dia main kan. Mungkin menurut aku ML tuh masih bisa aku cerna karena dia ada skill-skillnya tuh di sini gitu kan. Terus aku tuh nyoba kayak waktu itu dia lagi nonton live-nya ML. MPL siapa yang main aku nggak tahu. EVOS. Iya, nggak juga. Iya. Terus aku ngelihat kayak gampang banget buat kayak nge-shootnya gitu kan. Aku coba, aku nggak bisa, aku mati mulu. Aku nggak ngerti apa yang mereka lakukan di saat mereka pakai hero itu untuk ngebantai musuhnya gitu loh. Itu ya seperti yang aku bilang tadi, itu level itu didapat dengan main berulang kali, training berulang kali. Dan karena kita tidak bisa melihat interface-nya dia dengan device di siaran, sedikit susah untuk pahami what actually happened. Karena kita nggak bisa lihat tangannya dia. Yeah. Makanya di MPL they started to show hand cam. Ya. Emang ya? Iya, tapi cuman kayak misalkan gamenya 15 menit gitu. Mereka cuma ngasih lihat kayak cuma 20 detik doang. Dan itu sekalian iklan soalnya. Oh. Kira-kira Om, kita kalau ngomongin MPL, karena kan Om kan ada sejarah untuk jadi head coach and coach for like games, national games and everything. Yang tadi balik lagi ke yang tadi aku tanya sih Om kayak sebenarnya tuh strategi dan kriteria apa yang menurut Om ya gitu, maksudnya kalau menurut Om bagus untuk membuat suatu tim gitu. Nah ini actually suatu pertanyaan yang sangat sering didebatkan di e-sport. Oke. Karena di e-sport ada sedikit budaya mau cepat quick fix. Tim nggak sukses ganti pelatih, tim nggak sukses ganti pemain. Sedangkan tim yang paling sukses right now sudah pegang roster yang sama, hanya ganti dikit-dikit selama 4 season kalau nggak salah Onyx. Itu yang menjadi pertanyaan juga, Bang. Karena posisinya kayak ya kita nggak usah mention nama timnya ya gitu. Beberapa kali udah 2 season ini nih itu gampang banget yang kayak kalau Onyx misalkan ada Albert gitu ya, ada Albert, ada Adrian untuk season lalu. Terus misalkan waktu itu Sans lagi sakit, akhirnya Albert main mid. Tapi 4-nya masih sama gitu. Jadi chemistry-nya tuh nggak drop sedrop itu gitu.
Sedangkan kalau misalkan ada satu tim lain gitu, terus tiba-tiba nanti langsung 3 sama 2 gitu, Nah, itu yang kayak itu menunjukkan satu key komponen yang perlu ada buat tim untuk naik mau bangun tim menjadi level champion gitu, which is kesabaran. patience. Karena kalau sebuah tim kedatangan pemain selevel Albert, Oke. itu pasti godaan untuk langsung masukin tinggi. Tapi mereka bisa sabar untuk integrate pelan-pelan. Karena kalau langsung dicemplungin masuk kan bisa gelombang-gelombang. Ya, tuh. ya. Tapi mereka integrasinya lebih pelan. Dan itu sesuatu yang menurut saya sendiri membedakan Onyx dengan tim-tim MPL lainnya. Mereka punya plan konsisten yang mereka berani implement. Dan untuk level kayak misalnya untuk membuat tim yang benar-benar sukses, sebetulnya bukan hanya masalah playingnya aja. Itu dia butuh sistem yang kuat di sekelilingnya dia. Butuh pelatih mental, butuh pelatih fisik, butuh pemahaman tentang gizi, tentang istirahat. Dan tidak banyak tim yang mau menjalankan itu. Kalau yang saya lihat itu kayak di MPL ya, cuma Onyx aja yang benar-benar mau komit sejauh itu. Dan mereka mau komit dan mau sabar menunggu hasil. Dan itu suatu yang apalagi di game sekompleks Mobile Legends ya, di mana kadang-kadang 5 individu semuanya bergerak sendiri-sendiri. Iya. Itu butuh waktu membangun komunikasi sama chemistry. Jadi bukan hanya masalah skill, it's skill yang dibina di program yang benar. Dan itu something yang luar biasa sulit. Apalagi misalnya dengan sistem olahraga e-sport yang beda dengan olahraga lain. Sepak bola, basket, hampir semua cabang, liga itu sekali setahun. Ya. Di e-sport itu sekali 6 bulan. 2, ya. Soalnya Jadi 2 kan kali setahun. and then MPL, and then MSC, terus MPL, MPL lagi, dan M-World. Dan belum lagi yang event-event lain. Oh, Sekarang iya, kan ada iya, Liga iya. Nasional. Ya, ada kemarin tuh Hero Cup ya, Hero Ya. Cup juga. Jadi siklusnya itu sangat cepat. Sehingga lebih susah oke. untuk membuat yang di olahraga namanya LTAD, Long Term Athlete Development. Itu susah kalau eventnya itu setiap beberapa bulan ada event besar. Kayak kemarin kalau nggak salah Onyx itu sampai ke Rusia kan, ada event di Ya, Rusia ada gitu. Russian itu. Yang Berarti sampai go internasional gitu ya? M-World itu internasional deh. Sebenarnya kalau MSC itu kan Asian ya, ASEAN Ya, ya. tapi sekarang udah world juga levelnya. Oh, udah ada MSC itu negara-negara udah lain. world ya. Oke, jadi MPL itu ibaratnya untuk nasionalnya, terus nanti yang dari MPL juara 1 juara 2 itu jadi representasi buat MSC. Itu nanti MPL lagi juara 1 juara 2 representasi buat M-World gitu. Oh, oke. Tapi buat Bang Joey gitu, kayak momen yang paling susah gitu untuk selama ada di e-sport ini Dunia tuh, e-sport. dunia Mungkin e-sport bukan ini sebenarnya tuh. kayak Bang Joey merasa berat gitu. Iya. Oke. Itu ada banyak sih. Karena e-sport sebagai industri baru itu masih sangat fluktuatif ya. Pada saat tim yang dipegang tidak bisa berkembang atau bahkan mungkin tutup atau timnya tidak bisa take the next step, itu selalu berat gitu karena di e-sport ini dari level paling atas PBSI sampai ke tim pro sampai ke tim di tier 1, 2, 3 atau 2 ya atau di bawah itu something yang sangat-sangat terlihat is passion tinggi sekali. Level passion di e-sport itu luar biasa. Which means setiap kegagalan kerasa lebih kayak berapa kali lipat lah. Dan setiap kali sukses juga rasanya juga berapa kali lipat happy-nya gitu. Tapi it's an emotional roller coaster benar-benar. Kalau ditanya yang paling sulit, susah untuk milih 1-2 momen yang spesifik. Okay. Karena e-sport itu suatu dunia yang bergerak sangat cepat dan naik turunnya cepat sekali. It's very hard to be consistently on top. Jadi kayak misalnya tim-tim kayak Onyx di MPL misalnya, itu masyarakat e-sport Indonesia kadang-kadang menyepelekan seberapa istimewanya pencapaian seperti itu. Konsisten 10 bulan aja itu luar biasa sulit di e-sport. Kadang-kadang 10 itu 2 bulan main bagus aja itu udah kayak hot streak gitu. Konsisten lebih dari itu, it's already very very special.
dengan meta yang berubah, Meta yang dengan berubah, update, patch, hero patch baru. and everything. Yeah. Tapi aku untuk bisa dibilang aku udah lumayan lama ya, bukan lama ya guys, maksudnya aku suka nonton MPL dan yang lain-lain gitu. The thing that I notice gitu, Onyx tuh udah kuat gitu loh. Yes. Onyx tuh if you wanted to know kayak tim yang kuat, konsisten, mekanik ada, strategi ada, komunikasi ada, lu liatnya Onyx gitu. And then this season at MPL, I think they're trying a new meta gitu kan. So their winning streak is maksudnya nggak win streak lah ibaratnya gitu. Ya, ada kalah 2 atau 3 berturut-turut kalau nggak salah. Kemarin sama EVOS pun kalah. Tapi karena nyoba meta baru waktu itu bang, jadi mereka nyobain meta 2 fighter. Jadi mereka nggak pakai MM. Dan yang main Albert sama Lutfi. Jadi Boots sama cewek nggak main. Oh my god, the hate they got gitu loh. The hate they got because they couldn't win for like a new meta gitu loh. Yeah, but the problemnya like yang itu hate yang mereka dapat gede gitu loh. Tapi yang orang-orang banyak yang miss, Onyx is a team yang they can afford to do that regular season. Iya. They are so good. Regular season itu buat ngetes. Iya, kayak maksudnya ya udah kita coba dulu aja karena kita pasti lolos playoff kok gitu loh. Kayak maksudnya beberapa kali mungkin memang masalahnya aku juga untuk meta yang baru ini ya, karena katanya sih metanya dari PH kan. They don't use a marksman karena kan lagi metanya tank jungler. And then there's a rumor gitu, saya ngeliatnya di TikTok kalau Kyrie itu bosan pakai tank jungler. So they wanted to accommodate him maybe for like 2 fighters untuk iniin dia pakai assassin lagi gitu. For me it's a good thing gitu, dan mereka masih konsisten di 3 dan 4 gitu. But God, like the hate they got for trying a new meta gitu, and it doesn't even, maksudnya oke, EVOS naik gitu kan, dan sekarang EVOS di 6, terus habis itu kayak ya udahlah, terus yang kayak the comment yang kayak MPL kan ngeluarin kayak EVOS menang 2-0, and then komennya pun masih nge-hate Onyx, nge-hate EVOS gitu, yang kayak ini mah sedekah gitu. Itu yang kayak oke. Di kompetitif olahraga, kompetitif sports ya, nggak masalah kalah berapa kali, as long as you win the last match. As long as you win like the final, it doesn't matter you lose how many in the regular season. That's true. Tapi kadang itu suka lupa sih, kalau ngomongin fans ya dan pro player dan dunia esports ini, do you have like hope for like the esports industry in the future? I do, I really do. Big hope. Yes. Jadi yang pertama, karena dan ini mungkin kalau kita lihat di netizen esports itu pro kontra. Tapi dengan adanya PBSI itu banyak komennya orang-orang nggak ngerti ngerti e-sport, ngapain megang e-sport. Ya benar, Pak Ketua kita bukan orang e-sport, Ketua harian kita bukan orang e-sport. Oh really? They're not. Tapi benar begini, pada saat say Meta, Facebook, Instagram, when they got big, apa yang dicari? Bukan orang teknologi. Mereka cari orang-orang yang bisa leading, yang bisa decision making, yang bisa mendamaikan. Jadi dengan adanya PBSI, dan saya bukan cuma ngomong ini karena saya di PBSI, karena ini juga penting di semua cabang lain. Iya, gitu. bukan bias ya, gitu. It's not bias, we have enough esports people in esports. Iya, oke. What we need is people who can lead the ecosystem. People yang bisa menjembatani dengan pemerintah. Orang-orang yang bisa push back pada saat misalnya game publisher mulai sedikit-sedikit belok nih. Karena kan e-sport itu baseball game publishers, beda dengan sepak bola sama badminton gitu. Jadi adanya suatu induk organisasi yang diisi oleh berbagai jenis skill set itu sangat membantu. Industrinya sendiri growing terus dan pelan-pelan mulai balancing. Satu yang saya bilang dari dulu tentang e-sport itu marketnya terlalu top heavy.
langsung ke liga-liga pro, langsung ke top players, langsung to big names and big teams. Tanpa ada ekosistem di bawah. Nah, ini sekarang udah mulai berkembang pelan-pelan. Udah mulai ada liga e-sport nasional, udah mulai ada MDL, itu udah lumayan lama, udah mulai ada event-event lain yang menjadi breeding ground for new talent. Oke, ya. And also breeding ground for talent di luar gamenya. New managers, new coaches, new head of esports, which are all things yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi, as this continues to grow, ekosistem akan tambah kuat. Like saya di sekolah, kita tahun ini membuka kembali program beasiswa untuk esport, untuk PUBG M, Mobile Legends, and Valorant. Kita sebagai sekolah, we wouldn't do that if we didn't believe it was a good step untuk masa depan anak-anak di program itu. True. Oh, tapi Valorant sekarang tuh lagi naik banget ya, Om. Lagi naik juga ya. Tapi kan kalau katanya si Om, ini kan game-game kan mau ditutup. Hah? Ini apa, diblokir ya? Diblokir di ya. ya. Mobile Legends pertama guys, nomor 1. Emang iya? Nomor 2 Valorant. Isu-isu seperti itu selalu mulai beredar di tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilihan. Make sense. Apakah perlu ada regulasi di dunia e-sport, industri e-sport? Yes, itu perlu sekali. Karena satu hal yang mesti diingat oleh masyarakat umum, game-game ini is to make money for their owners. Beda dengan sepak bola, True. which nggak ada pemiliknya. Tapi akan sangat susah sih memblok itu di Indonesia, because it's already become a big part of the culture. True. Yes. Apalagi sebenarnya kayak games is something that we are born with. Yes. Born. Kayak Yeah. di sini kita kayak semuanya pasti. The instinct to play Kan, games is yeah. natural instinct di semua makhluk hidup. Jadi kayak mau puzzle pun itu sebuah Yes. game gitu ya. So it's, I think kayaknya there are more pressing matters than games here in Indonesia. Yes. But e-sport is where the viewers are Oh ya, true. The money. and the money. Ya. Jadi Bang Joey, thank you banget nih untuk udah You're datang ngobrol-ngobrol ke show tentang e-sport ya kan, dan tim-timnya dan yang lain-lain. Kayak Kita- insight-insight dari Bang Joey buat kayak main-main e-sport ya. Betul, dan Thank siapa you. tahu nanti mau nanya build Nana bagusnya apa gitu. Itu di luar kamera aja, jangan di sini. Ya, soalnya nggak boleh buat yang lain, cuma buat gue doang. Pokoknya ya guys, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi, nanya ya, nanya. Kalau mau ada yang nanya-nanya tentang e-sport, tentang meta yang baru, Mobile Legends, di luar Mobile Legends, PBSI and everything, bisa langsung ke IG-nya Bang Joey. Di sini nanti Post dikasihnya. Nanti di bawah kita bikin. Oke, kita bikin. Yohanes.siagian. Oke, di sini ini IG gue, IG Terry. Baik. Oke, buat kalian semua, makasih. Thank you for watching for tonight. Makasih juga buat Bang Joey. You're Big welcome. thanks. Semoga kalian enjoy dengan obrolan-obrolan chit-chat dikit-dikit kita ini tentang e-sport, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kalian juga bisa lah buat lihat LXVE Apparel Collection di bawah ini. Sini. Tiung, 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 Somewhere tiung. here. Oh, sampai ini. Oke. See you in the next Ngesans Tanya Ini Itu. Bahas ini itu yang penting seru. Dadah!